Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain. Faslun al-mughallazatu, bermula najis berat. Najis berat itu tathuru, bisa suci. Itu tathuru, bisa suci dia mughalladzah, bisa suci bisam'i ghusalatin, dengan 7 kali basuhan. Dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ain atau fisiknya mughalladzah. Setelah ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan atau menghilangkan ain atau fisiknya mughalladzah, ain zat. Setelah hilang fisiknya, zatnya, ihdahunna, bermula salah satu yang 7. Ihdahunna, bermula salah satu yang 7 basuhan. Bermula salah satu yang 7 basuhan itu biturobin, dicampur dengan debu. Itu biturobin, dicampur dengan debu. Wal mukhaffafah, sekarang kelarin ya, nggak apa-apa masih nggak 11 ya, ya nggak apa-apalah, biasanya tidur jam 2. Wal mukhaffafatu, bermula najis ringan. Bermula najis ringan itu tathuru, jadi suci atau bisa suci. Najis ringan itu tathuru, bisa suci birashil ma'i, dengan mensirati air. Dengan mensirati air. Dengan mensirati air alaiha, atasnya. Atasnya mukhaffafah. Alaiha, atasnya, mensirati air atasnya, ma'al ghalabati, dalam keadaan menyeluruh. Ma'al ghalabati, dalam keadaan menyeluruh airnya itu. Airnya itu dalam keadaan menyeluruh, mendominasi. Ya, kalau bahasa Timur Tengahnya, belajar Ustadz Komar ya. Dalam keadaan menyeluruh atau mendominasi. Wa izalati ainiha, dan setelah menghilangkan fisiknya atau zatnya. Wa izalati ainiha, dan setelah menghilangkan fisiknya mukhaffafah. Wal mutawassitatu, sekarang yang ketiga, bermula najis pertengahan, mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Najis mutawassithah, najis pertengahan. Itu tankosimu, terbagi dia. Tankosimu itu tankosimu terbagi ala kismaini, atas 2 macam, 2 bagian. Atas 2 macam, 2 bagian. Ainiyatin, yaitu najis ainiyah. Ainiyatin, yaitu najis ainiyah.
wa hukmiyatin dan najis hukmiyah. Al-ainiyatu bermula najis ainiyah, definisinya sekarang. Had. Al-ainiyatu bermula najis ainiyah. Itu alati najis. Itu alati najis. Najis ainiyah itu adalah najis. Laha itu padanya, laha itu padanya, laha itu padanya, padanya ainiyah, launun ada rufa, laun rufa, warna. Rupa atau warna, warihun dan bau, warihun dan bau, watomun dan ada rasa, rasa, ada rasanya. Pernah nyobain nggak? Iya. Ya. Lanjut, tanggung. Pala Buddha maka ora kena ora, bahasa guru. Maka mesti, pala Buddha maka mesti, ora kena ora, kudu bahasa Grogol. Pala Buddha maka kudu, ya, lebih antem. Maka kudu, ya, kudu mesti itu mestinya. Maka mesti atau kudu, kudu apa? Kudu apa? Min izalati launiha, menghilangkan warnanya. Min izalati launiha, menghilangkan warnanya. Warihiha dan baunya. Wa ta'miha dan rasanya. Wal hukmiyatu bermula najis hukmiyah dan bermula najis hukmiyah. Ini mana tarkib ya, mana sesuai tarkib. Wal hukmiyatu dan bermula najis hukmiyah itu alati najis. Itu alati najis la launa yang tidak ada warna, yang tidak ada warna padanya. Kainun au mustaqi, ya mustaqirun. La launa yang tidak ada warna padanya, walariha dan tidak ada bau padanya. Dan tidak ada bau padanya, wala toma dan tidak ada rasa. Wala toma dan tidak ada rasa. Yakfika cukup akanmu, yang mencukupi akanmu. Maka cukup akanmu, cukup apa? Jaryul ma'i, mengucurkan air. Jaryul ma'i, mengucurkan air, alaiha atasnya. Cukup bagimu mengucurkan air atasnya, atasnya hukmiyah. Wallahu alam bissawab. Banyak tadi yang disampaikan oleh ketua yayasan ya, terkait tentang keberlangsungan jamaiyah kita. Mudah-mudahan jamiah kita ini dunian wa ukhron, dunia sampai akhirat, amin ya Allah. Kalau hanya dunia saja enggak terlalu berat. Kalau udah ukhron itu kudu ada perjuangan yang
dawam, yang istiqomah. Kalau saya amati berarti harus ditanamkan kembali sifat sam'an wa ta'atan. Sifat apa? Sam'an wa ta'atan di antara kita. Mungkin yang udah kendor, sam'an itu patuh, iya baik. Kalau kata pimpinan A, insya Allah nggak diajak nyemplung. Ya. Kalau kata guru A, udah nggak usah banyak komentar, jangan kayak Bani Israel. Kerjainnya kagak, nanyanya kagak sudah-sudah. Dah, sekarang kita bahas tentang najis mughalladho ya, jam 10. Tadi perjanjian setengah 11 ya. Pasal tentang najis berat kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Maulana ketika saya ada udur. Sekarang najis berat. Najis berat itu najis yang terlahir dari anjing atau babi atau salah satu keturunan dari keduanya. Itu najis berat ya. Maka cara mensucikan najis berat itu adalah dengan 7 kali basuhan. Dengan berapa? Itu akan suci dengan 7 kali basuhan. Dan 7 basuhan itu masuk dalam kategori ta'abudan, pengabdian. Jadi kita basuh 7 itu karena pengabdian kita sebagai hamba. Perintah Rasul itu adalah perintah Allah. Perintah Rasul itu adalah perintah Allah. Ketika Rasul memerintahkan 7 kali, udah sam'an wa ta'atan. Walaupun kagak 7 kali bersih, itu nilainya ta'abudan. Karena apa? Pengabdian. Ingat. Kalau pengabdian itu nggak butuh dinilai orang, nggak butuh dapat gaji, tapi yang dia cari adalah ridhonya Allah. Paham tuh? Jadi kita membersihkan najis mughalladho itu sebanyak 7 kali karena apa? Ta'abudan. Karena apa? Ta'abudan. Pengabdian kita kepada Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan, itulah maknanya. Nah, yang 7 kali basuhan itu, 7 kali basuhan itu maksudnya diantaranya misalnya dengan 7 gayung. Ya berarti siapkan 7 gayung misalnya. Siapkan 7 gayung. 7 gayung siapin. Kalau dijilat anjing misalnya, atau kena basah-basahan dari anjing atau dari babi, atau kena keringat anjing, kena keringat babi, atau dianya kering kitanya basah, maka spontanitas itu kita terkena najis berat. Wajib dibersihkan dengan 7 kali gitu loh. Paham ya? Wajib itu. Sampai lagi nginjek tainya pisan ya. Nginjek tainya pisan. Kagak nginjek tainya sekalipun, hanya dianya kering, anjingnya kering, kitanya basah, nempel, jadi najis mughalladho. Najis berat itu wajib dibersihkan sebanyak 7 kali basuhan. Logika enggak? Sekali bersih enggak? Bersih bro. Cuman karena ada nilai ta'abudan di sana, ada pengabdian kita, sam'an wa ta'atan enggak kita? Nurut enggak sama perintah Nabi? Sama Nabi aja kagak nurut, apalagi misi cuy, kan gitu ya? Ya. Jadi nurut aja dulu, nurut. Ya. Nggak mungkin, ya. Diajak nyungsep nggak mungkin. Ya. Ustadz Tommy itu memang karakternya begitu, dia mah kelihatannya doang galak kayak saya, dia mah numbras kan udah. Ya. Ya, dia mah sama saya sama, emang lama ngikutin saya, jadi kena ada tuh wataknya ke saya. Hatinya mah masya Allah, ya. Lembut. Ya. Jadi jangan tertipu dengan casing ya, jangan tertipu kita dengan casing. Kelihatannya orang lembut banget, tetapi ya, serigala berbulu domba, masya Allah. Hati-hati. Ada orang kelihatannya galak banget, baik banget, kenyataannya mah galak mah karena kita belum kenal. Udah kenal mah masya Allah. Tuh. Ya.
Baik, bener. Jadi jangan tertipu sama casing. Sampai lagi emang orang udah tampilannya baik, ya. Hatinya baik, ya udah begitu mah cekel, jangan gampang-gampang ditinggal, walaupun ngeselin dikit-dikit mah. Itu. Kayak saya kan ngeselin ya. Ya. Jangan mencari kemana lagi teman-teman yang masya Allah seperti di sini. Ya. Masya Allah tampangnya sayu-sayu, ya. Ini nggak punya duit kali ini mana? Ya. Masya Allah. Tuh. Ya. Jadi sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya itu dicampuri dengan debu. Nanti cara mencampurkannya itu nanti ada 3 cara. Ada yang air 1 gayung dicampurin sama debu. Oh, dicampurin diublak-ublak sampai kadrun. Nanti karena ada bahasa kadrun itu kan. Kadrun itu butek sebetulnya, keruh. Jadi kelompok kadrun, kelompok keruh itu bahasanya. Tuh kadrun itu maknanya keruh, bro. Tuh. Kadaro yakdiru kadrun. Jadi kadrun itu keruh. Jadi campur itu air tadi bening dicampuri debu. Nah, udah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, debunya dulu. Debu itu yang ada gibarnya, yang terbang itu namanya apa? Yang terbang. Abunya ya terbang. Ya, emang ribet itu bedainnya bahasa Indonesia mah. Yang terbang. Nah, nanti atau yang tanah yang halus itu, nanti tanah yang halusnya itu yang terbang itu, yang ketika digituin terbang itu dipenuhin dulu tuh di tempat yang terkena najis. Misalnya kita dijilat tangan kita dijilat anjing, maka tangannya ditaruhin debu dulu. Itu cara kedua. Taruhin debu baru taruhin air. Cara kedua. Atau air dulu baru taruhin debu. Ya. Atau tadi bareng, lebih utama, lebih abdol bareng antara debu dengan air dicampur, diublak-ublak, ya, diublak-ublak. Nanti itu buat salah satu syaratnya wajib. 1000 kali basuhan tanpa dicampuri debu maka tidak sah, tidak suci. Lagi-lagi karena apa? Ta'abudan. Karena apa? Karena pengabdian kita sam'an wa ta'atan sama Rasulullah, itu perintah Rasul. Ya. Gitu ya. Begitu aja dah. Ya. Kalau Ramadan ribet, kalau besok-besok habis digigit anjing misalnya, ya, kemari aja dulu dah. Ya ribet gua ngomong ini, kemari aja dulu. Walaupun udah kering, ya kalau belum dicuci tetap. Walaupun udah kering, udah nggak ada bekasnya Bang Udin, itu tetap 7 kali, begitu aja, 7 kali, gitu aja, ya. Muat gampangin, dah, begitu ya. Atau debunya nggak ada Bang Udin, tapi kan air kali kerukut itu butek. Kalau lagi pasang butek nggak tuh air kerukut, kali kerukut, butek ya, butek PRW. Dulu zaman kita masih bening, mandi di sono. Ya. Nah maka air banjir yang butek itu cukup tanpa dicampuri dengan debu. Air yang udah butek karena keruh dari sono, karena debu pada ngikut karena air pasang ya. Itu kan akhirnya kalau banjir pada ngikut tuh kotoran tuh. Nah itu nggak masalah, nggak perlu ditaruhin debu lagi yang begitu mah. Ambil aja sejibuk misalnya, karena kita ambil aja ke sono ke kali kerukut lagi banjir. Oh butek, ambil aja sejibuk bawa pulang. Ya. Oh gitu ya, bawa pulang tinggal nambahin 6 taruh gitu misalnya ya. Oh gitu. Tapi itu setelah hilang ainiyahnya dulu, ainiyahnya hilang dulu, fisiknya najis hilangin dulu, baru ditambahin ntar 1, 6, 7 gitu ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Udah kalau ribet-ribet nanti kemari aja. Ya, ya. Biasa kalau kemari mantar nanya jadi mau rokok ini. Nah, saya jadi ngarep gitu. Ya, Masya Allah ya. Kata Al-Maghfurlah guru kami Kiai Soroji itu, kula cung saya walaupun saya nggak punya mobil rokok, sampai lihat rokok saya kagak sudah aja, Masya Allah. Ya. Kiai Soroji itu, kalau saya belum sampai makom itu, ya. Kalau saya begitu saya jualin rokok. Kalau Kiai Soroji Al-Maghfurlah itu walaupun dia nggak punya pabrik rokok dibilang, tapi rokoknya Masya Allah di dalam macam-macam rokok yang orang ngasih, gitu ya. Dikumpulin ya, disepin baik, itu rezeki.
Yang udah ngerokok ya udah teruskan ngerokokmu. Yang belum jangan. Karena kata Ki Amrin, cung ojo berhenti karena kalian berhenti ngerokok sampean itu menutup pintu rezeki. Kata Ki Amrin, ini bukan kata saya. Ya. Ki Amrin Al-Mafurlah pernah ngomong begitu di hadapan saya. Yang udah ngerokok ya udah kayak saya nih nggak ngerokok jadi kagak ada rezeki rokok sekarang. Yang ngerokok ya, insya Allah sehat ya Pak Ustadz ya. Insya Allah sehat. Kalau orang ngerokok itu tanda orang sehat gitu. Ya kalau ada orang pabrik rokok saya dapat ini. Dapat apa namanya? Iya. Insya Allah. Nah, yang selanjutnya jam 10 lewat 7 menit. Wal muhafafah sekarang. Najis muhafafah najis ringan. Najis ringan itu suci, bisa suci dengan cukup disirati air. Disirati air atas najis tersebut. Disirati air aja. Tapi air yang siratin itu dicipratin itu airnya menyeluruh, ma'al golabah. Tuh. Disirati sampai rata tuh, sampai rata. Tapi setelah airnya hilang, seka dulu itu najisnya. Ya. Ini bocah kencing, bocah bayi cerot ya kencing tuh. Bocah bayi kencing yang belum 2 tahun, belum makan apa-apa, ya belum makan tempe, belum makan nasi uduk. Ya. Bocah sekarang beda, setahun gue udah makan nasi uduk. Ya. Kalau ada anak laki-laki air kencingnya itu belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya ya, atau air susu belum makan singkong kukus belum ya belum pokoknya baru makan airan doang gitu. Air susu apa kek baik air susu ibunya atau air susu beruang bukan beruangnya cap beruang maksudnya gitu. Kalau air susu beruang haram mana ada tuh susu beruang itu mah capnya doang, susunya mah susu kambing itu bro. Kalau air beruang mah gak boleh haram, karena beruang bukan termasuk binatang yang boleh dimakan. Maka binatang yang tidak boleh dimakan susunya itu haram, termasuk susu beruang. Paham? Kena aja digoro-goroin kita. Nah nanti cara mensucikan najis mukhafafah najis ringan itu cukup disirati air yang airnya itu ma'al golabah menyeluruh di tempat najis tersebut. Tapi setelah najisnya diseka, najisnya buang dulu, dibersihin dulu, baru siratin cerot udah. Caranya punya anak kencing ya kencing. Ya, anak kencing, maka supaya aman ketika digendong ya tinggal diseka aja kencingnya, ntar titiknya diceretin air cerot gitu aja, paham ya? Tapi bukan pada sesuatu yang menyerap ya, bukan yang menyerap ya. Kalau pada bahan pada apa itu nggak bisa begitu, dibilangin dulu ya. Nah kalau udah kering dia baru disiratin lagi boleh nggak apa-apa, karena najis mukhafafah itu yang belum ada baunya dia. Kalau udah bau ya, bau jengkol itu mah kagak bisa disiratin, kudu digebeg ya itu ya. Tuh. Makanya kalau najis mukhafafah najis ringan itu karena belum ada baunya. Bocah kecil baru lahir belum makan apa-apa sampai 2 tahun, maka dia najisnya ora bau. Kalau yang baru setahun udah bau karena dia udah makan nasi uduk Bang Udin dolar gitu, paham? Rahasia, itu ya. Ibu enjoy aja dah. Jadi hilangin dulu najisnya, seka dulu, baru disiratin air menyeluruh. Dan terakhir, wal mutawasito. Najis mutawasito itu najis dibagi menjadi 2. Najis mutawasito pertengahan itu terbagi menjadi 2. Ada yang ainiyah, ada yang masih ada fisiknya. Kayak tai itu masih tainya masih ada segede lengan, itu masih ada airnya namanya itu wah. Itu masih ada airnya. Ada hukmiyah, tainya udah nggak ada, tapi tadi kayaknya bekas kena kencing bocah gede atau kena tai, tapi tainya udah nggak ada, warnanya udah nggak ada karena keangin-anginan ya, keangin-anginan
Atau kehujan-hujanan kita nggak tahu dah. Ya, tapi dulu belum dibersihin. Nah, gitu baru. Nah, maka caranya najis hukmiyah yang hanya hukumnya doang karena belum dicuci. Belum dicuci itu namanya najis hukmiyah. Kalau ainiyah itu adalah najis yang masih ada rasa, warna dan baunya. Kalau najis hukmiyah itu yang udah nggak ada rasa, bau dan warnanya. Paham? Nah kalau najis ainiyah maka mesti hilang itu semua sifat-sifatnya. Rasa, warna, baunya kudu hilang, digebeg gitu loh. Kalau najis hukmiyah yang nggak ada rasa, warna, bau dan rasanya, udah nggak ada warnanya, maka cukup dikucurin air gitu. Itu menurut madhab pandangan Afshoh ya. Tapi dalam pandangan guru kami yaitu Kiai pernah ngajar kami itu Bulughul Maram. Al-Maghfurlah udah meninggal, Bulughul Maram. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya najis yang tidak dicuci karena keanginan, kehujanan itu termasuk salah satu pencuciannya. Jadi nggak perlu dicuci lagi gitu loh. Boleh, itu kaul, ada yang mengatakan demikian. Jadi ketika kami ngaji kita Bulughul Maram, nah, beliau pandangannya demikian. Jadi ada pandangan ulama yang mengatakan ketika najis itu hilang dengan sendirinya belum dicuci karena keanginan, kehujanan, maka itu angin dan hujan, angin itu ternyata bisa menghilangkan najis. Itu menurut pandangan sebagian ulama. Kalau ada yang mazhabnya seperti itu ya nggak masalah juga gitu. Yang penting mah udah nggak bau dan kita yakini udah nggak ada najis. Karena apa? Karena udah kena angin, kena air hujan, ya udah berarti suci. Gitu ya. Nah, intinya malam hari ini ya, sekali lagi saya ingatkan buat kita semua ya. Terlebih ini di bulan apa? Rajab. Bulannya kita harus banyak istighfar. Karena kita harus sadar betul kita itu banyak khilaf, banyak dosa, banyak salah. Baik sama teman, sama orang tua, sama istri, sama suami, sama anak atau sama siapa gitu. Orang yang senantiasa ada hubungan dengan kita banyak dosa, banyak istighfar. Tanamkan diri kita itu merasa orang yang banyak dosa itu aja, banyak dosa. Karena kata Rasulullah begini nih. Laulam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minadzunubil ujbi. Jika saja kalian itu tidak dosa atau tidak merasa berdosa, aku takut, kata Rasulullah. Aku takut atas kalian itu tersengat oleh penyakit yang lebih besar. Dosa yang lebih besar. Itu dosa apa? Ujub. Dosa apa? Ujub, ngerasa bener. Nah, hati-hati nih. Jadi kalau hati kita udah ngerasa bener, buru-buru istighfar. Karena satu waktu Siti Aisyah itu ditanya, mata yakunur rajul musian. Siti Aisyah ditanya, radhiyallahu anha, kapan seseorang itu dikatakan dia itu buruk? Kapan? Qalat idza dhanna annahu muhsin. Siti Aisyah menjawab, yaitu apabila dia menyangka, memposisikan dirinya itu adalah orang yang baik. Jadi kalau udah ada sering hotor hati kita, gelitik setan dalam hati kita mengatakan kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang taat, kita adalah orang yang ahli ibadah, wah itu istighfarnya kudu lebih banyak ketimbang yang kagak begitu. Jelas. Karena orang yang hakikinya amalnya itu naik ke hadirat Allah itu adalah orang yang bagaimana? Idza amilta amalan fala taqul amilta. Ketika kamu telah beramal dengan sebuah amal yang istiqomah, idza amilta amalan. Kalau bahasa nahunya ini amalan kan taukid. Berarti ketika kamu telah beramal dengan benar-benar amal, berarti doyan, istiqomah, maka fala taqul amilta, maka jangan pernah kamu katakan kamu telah berbuat, kamu telah beribadah. Kalau hati kita masih sering mengatakan ketika kita udah ibadah alhamdulillah, ya boleh alhamdulillah ya.
Tapi kita merasa kita udah ibadah, akhirnya nggak ada motivasi untuk menambah ibadah. Tapi kalau kita merasa ibadah kita kurang, akhirnya wirid 500 kurang. Karena kita merasa belum wirid. 1000 kurang, merasa belum wirid. Kenapa kita malas? Karena udah ngerasa. Itu yang sering terjadi. Jadi dia udah ngerasa ibadah, itu adalah penyakit ujub. Hati-hati ya. Hati-hati kita tersengat tuh penyakit itu. Hati-hati banget. Karena itu salah satunya salasun muhlikatun. Salah satu 3 di antara perkara, 3 perkara, salah satunya adalah ujub. Merasa dirinya yang benar. Itu adalah 3 hal di antara 3 hal yang membinasakan. Nggak main-main. Menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang. Di antaranya adalah suhun muta'un. Tahu? Pelitnya diikutin. Pelit. Ngerti? Pelit. Alhamdulillah di sini mah alhamdulillah, mudah-mudahan yang aktif tiap bulannya, masya Allah, saya gak perlu sebut orangnya, ya insya Allah mudah-mudahan barokah, ya barokah hidupnya, keluarganya, yang kudunya, insya Allah nanti tuh karena amal, karena Allah yang kita lakukan, artinya kudunya rumah sakit, akhirnya Allah ganti jadi kagak ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia udah jagain duluan nih sebelum sakit. Kadang-kadang kita udah sakit baru, sebelum sakit jagain. Jangan udah sakit baru berobat. Kita tuh penyakit sebetulnya tuh kata saya. Jadi sebelum kita sakit jagain. Jangan sampai kita sakit, yang sakit itu malah sampai lagi sakit yang kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Nangkrang bisa di rumah sakit, naudzubillah. Semuanya dipasangin apa? Kabel. Semuanya dipasangin kabel. Tayamum kagak, betul? Wudu kagak. Sholat kagak, ngerti kagak, akhirnya setiap waktu hilang tuh, mati. Cakep nggak tuh? Kecuali dia ngerti ilmunya. Ketika dia lagi nangkrang begitu, dia sholat lihurmatil waktu, sholat karena menghormati waktu. Jadi ketika masuk duhur, karena dia nggak bisa pakai air, kagak bisa pakai tayamum, maka masuk waktu duhur dia sholat lihurmatil waktu. Karena menghormati waktu, usoli pada duri lihurmatil waktu. Aku sholat pada duhur karena menghormati waktu. Atau sholat duhur udah tanpa gerakan, ya dalam hati aja. Nah itu insya Allah yang begitu, yang begitu jarang. Karena saya lihat ada sekelas kiai aja, sekelas ustadz aja, ya dari sini ke Mekah, berapa jam perjalanan? Naik kapal. Itu sholat nih, sholat asar ditinggal, sholat duhur ditinggal. Sholatnya di mana dia? Di kapal. Sampai sono kagak dikodok, masa Allah. Kagak bisa sholat itu di atas kapal, kecuali sholat safar, sholat sunnah perjalanan. Di mobil nih kita mau ke Cirebon, sholat sunnah safar silakan. Tapi kalau sholat wajib kudu ada rukunya jelas, sujudnya jelas. Kalau tayamum di kapal, tayamum di mana? Gitu kan. Pola-pola tayamum itu pembodohan, hati-hati. Yang sering nonton TV itu sampai belum puasa antara ada tuh. Jadi rumah sakit dia tayamum, dia gak bisa. Jadi tolol banget sih gitu. Udah sholat dihormati waktu tanpa tayamum, nanti pulang udah sembuh kodoin. Sholatnya berapa waktu tinggal, ditinggal kodoin wajib. Karena dia kemarin sholat hanya karena menghormati waktu. Jangan gara-gara udah tayamum kagak ada debunya terus dipulang sampai tujuan atau pulang sehat kagak sholat lagi. Kan dulu udah sholat. Saya ngeliat di TV. Jangan TV madhab kita mah ya. Jangan tuh. Jadi blow on ya, jangan TV, jangan sering-sering nonton TV. Ya, bukan nggak boleh, jangan sering-sering, apalagi bicara hukum. Hati-hati kalau ngeliat hukum di TV. Seenak beruk namanya, seenaknya baik kalau TV ya. Hati, kalau yang benar ya benar, tapi banyak salah. Yang salah biasa kita ikutin, itu biasanya kita. Jadi mudah-mudahan manfaat ya. Jadi kalau masalah sholat jangan pernah kita tinggal. Kalaupun kita nggak bisa tayamum, nggak bisa wudhu, maka wajib dihormati waktu, menghormati waktu. Tuh, nanti pada waktunya kita kodok, paham? Dikodok. Ada yang sering bolak-balik dari sini Mekah, Grogol atau kemana gitu, Amerika. Nggak ada mana ya sini ya mukanya kelihatan mukanya, kagak ada bau-baunya. Ya, dah segitu aja mudah-mudahan manfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Fa ya rajul min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi.